Five, four, three, two. Oke. Baik, izin Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Yudhistira Afandi, SPD MSI, Kepala Sekolah SMA Swasta An-Nizam Medan, yang pada kesempatan ini diamanahkan oleh BPGP Sumatera Utara untuk menyajikan paparan berkaitan dengan pembelajaran paradigma baru sebagai implementasi kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu, kami adalah termasuk ya, saya salah satu sekolah kami, sekolah penggerak di Angkatan 1 yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Di 2021 kemarin kita sudah implementasi, kita sudah laksanakan. Ini adalah tahun kedua kita akan melaksanakan kurikulum Merdekanya. Tentunya banyak Bapak Ibu yang mungkin bertanya, apa itu pembelajaran dengan paradigma yang baru? Apakah pembelajaran paradigma baru ini adalah sesuatu yang baru atau memang konsepnya sudah ada pada kurikulum yang sebelumnya, baik itu di K13 atau di KTSP. Nah, jadi Bapak Ibu benar bahwasannya kurikulum dengan pembelajaran paradigma yang baru dalam kurikulum Merdeka itu adalah sebagai konsepnya di dalamnya itu sudah ada pada kurikulum-kurikulum yang sebelumnya di KTSP, baik itu di K13. Hanya saja dalam pembelajaran paradigma yang baru ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan melakukan sebuah akselerasi atau percepatan agar bagaimana konsep-konsep pada kurikulum di KTSP dan di konsep K13 itu dapat segera diwujudkan dalam pembelajaran paradigma baru menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045 yang akan datang. Nah, pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu, ya, pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang orientasinya itu adalah pada penguatan kompetensi. Yang pertama, yang kedua, pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka pembelajaran paradigma baru ini selalu nantinya dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu mungkin dalam in-house training yang sudah dilaksanakan dalam IKM yang Bapak Ibu ikuti, itu ada 6 dimensi ya. 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu, keenamnya itu memiliki nilai-nilai kompetensi dan karakter antar atau lintas mapel yang bisa dilakukan atau diimplementasikan untuk bagaimana agar perwujudan konsep-konsep pada kurikulum sebelumnya itu dapat segera diakselerasi dalam pembelajaran peserta didik kita, sehingga output yang dihasilkan harapannya gitu ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi. Izin ini. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita lanjutkan. Cakupan dalam pembelajaran paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru itu adalah sebuah siklus. Ya, sebuah siklus yang di dalamnya itu ada 3 poin besar yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah standar kompetensi. Ya. Standar kompetensinya ini dalam kurikulum yang baru, pembelajaran paradigma baru, itu tertuang dalam capaian pembelajaran. Penguasaan konsepnya itu diharapkan agar lebih mendalam. Nah, kalau dalam kurikulum yang sebelumnya, mungkin kita mengenal yang namanya SK atau KD dulu ya. Nah, dalam kurikulum yang baru ini, semuanya dijadikan ke dalam sebuah capaian pembelajaran.
dibagi ke dalam beberapa fase ya. Ada 6 fase, mulai dari fase A, B, C itu di tingkat satuan dasar, sekolah dasar. Kemudian di menengah pertama itu hanya 1 fase saja Bapak Ibu, hanya di fase D saja. Kemudian di SMA kelas 10 itu ada fase E, dan untuk kelas 11 dan 12 kita itu ada fase F. Jadi pada kompetensi yang diharapkan penguasanya lebih mendalam itu, untuk di kelas 10 kita di fase E, itu diberikan waktu 1 tahun Bapak Ibu kepada peserta didik kita untuk dapat menggali ya kompetensi ataupun pemahamannya terhadap pelajaran yang berada di fase E tadi. Sedangkan di kelas 11 dan di kelas 12 ya, 2 tahun anak-anak kita diberikan waktu untuk menguasai fase F yang sudah dikeluarkan oleh kementerian capaian-capaian pembelajarannya untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan kita masing-masing. Yang kedua, cakupan dalam pembelajaran paradigma baru yang tidak terlepas dari siklus yang sebelumnya adalah proses pembelajaran. Setelah ditentukan standar kompetensinya, maka yang selanjutnya adalah untuk pelaksanaan dari proses pembelajarannya ini dikembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing. Tentunya pengembalian kepada satuan pendidikan masing-masing ini karena pemerintah yakin bahwa kondisi karakter dari peserta didik yang ada di satuan pendidikan masing-masing itu tentunya berbeda-beda. Nah, perbedaan atau diferensiasi peserta didik ini, maka diharapkan kita semua melaksanakan proses pembelajarannya itu dengan merdeka belajar. Nah, proses pembelajaran dengan merdeka belajar ini, Bapak Ibu, tentunya dikembalikan kepada kita sesuai dengan diharapkan kepada kita semua, satuan pendidikan, menyesuaikan pembelajaran kontekstual yang tepat dengan karakter daerah, dengan karakter peserta didik, dengan karakter sumber daya manusia dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah seperti apa, maka kita sesuaikan. Nah, untuk pembelajaran yang merdeka ini, misalkan kalau semisalkan sekolah kita adalah sekolah yang berada di daerah, yang di daerah itu ya katakanlah kearifan lokalnya itu adalah berasal dari agraria gitu ya. Nah, ketika pembelajarannya itu pembelajaran biologi misalkan yang berkaitan dengan tanaman, bisa jadi Bapak Ibu usahakan saja langsung melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memaksimalkan ya memaksimalkan yaitu masyarakat salah satunya untuk dapat berkolaborasi bagaimana agar capaian pembelajaran yang ada pada standar kompetensi yang sedang berjalan itu mampu dipahami oleh peserta didik kita dengan lebih mudah gitu. Nah, atau semisalkan kalau kita berada di Kota Medan misalkan dalam proses pembelajaran ini tentunya kita dapat melakukannya dengan mengunjungi beberapa stakeholder atau mitra belajar. Misalkan kalau saya dulu di ekonomi, itu kita punya Bursa Efek ya, Bursa Efek Indonesia, cabang perwakilan Sumatera Utara. Itu berada di Jalan Halan. Kalau kita sudah laksanakan proses pembelajarannya semisalkan di sekolah, tentunya berbeda pemahaman teori berikan kepada peserta didik kita dengan pembelajaran yang langsung diberikan oleh pihak bursa di dalam kepengurusan Bursa Efek. Artinya ternyata memang setelah kami laksanakan ya kunjungan belajar ke mitra tersebut, peserta didik jauh lebih mudah dalam memahami konten dari pembelajarannya. Kompetensi yang diharapkan lebih mudah untuk dicapai. Begitu. Nah, selanjutnya adalah assessment, yang tentunya dalam cakupan pembelajaran paradigma baru ini berbasis kompetensi dan karakter. Karakter dan kompetensi ini kembali kepada
profil pelajar Pancasila yang kita sebutkan di awal tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah diagram pengembangan dalam pembelajaran paradigma baru. Ya, ini yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Ini adalah bentuk siklusnya. Ada kurikulum, standar kompetensinya, proses pembelajarannya, itu yang dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Kemudian assessment yang dilaksanakan oleh kita, pihak sekolah, baik itu kognitif maupun non-kognitif, baik itu sumatif maupun formatif nanti. Nah, ketiganya harapannya adalah bagaimana agar mengakselerasi kompetensi dan karakter peserta didik kita melahirkan sebuah pelajar yang memiliki profil Pancasila. Nanti untuk profil pelajar Pancasilanya kita akan bahas pada slide yang berikutnya. Nah, untuk pemetaan standar kompetensi pada kurikulumnya, ya. Nah, untuk kurikulum dengan paradigma yang baru ini, pada kurikulum yang sebelumnya kita mengenal ada kompetensi sikap spiritual, KI 1, kemudian kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Nah, pada kurikulum Merdeka, ya, keempat kompetensi ini Bapak Ibu itu disatuin menjadi sebuah capaian pembelajaran. Nah, keempatnya bukannya dihilangkan ya, bukan dihilangkan, tapi disatukan menjadi sebuah kompetensi based namanya. Nah, kompetensi based inilah nantinya akan menjadi sebuah nilai akhir dalam penilaian yang Bapak Ibu. Jadi dalam penilaian nantinya tidak repot lagi seperti penilaian pada kurikulum yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu hanya memberikan satu penilaian, yaitu penilaian akhir, tapi di blend atau digabungkan dengan keempat ranah kompetensi yang ada pada kurikulum sebelumnya. Nah, kemudian untuk perencanaan proses pembelajarannya, ya, perencanaan proses pembelajarannya tentunya dalam mewujudkan ya profil pelajar Pancasila itu yang pertama kita laksanakan dengan intrakurikuler, yaitu kurikulum yang sudah memang dikeluarkan oleh kementerian, dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Nah, yang kedua, kokurikuler. Perencanaan proses pembelajarannya Bapak Ibu, ini bisa dilaksanakan dengan kokurikuler. Kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, atau pengayaan kegiatan intrakurikulernya. Kokurikulernya ini dapat dilakukan juga dengan proyek. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Juga nanti di akhir kita akan sama-sama paparkan seperti apa proyeknya itu begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kokurikuler ini yang diharapkan ya agar tadi kan perencanaan proses pembelajaran dikembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing. Bagaimana agar implementasinya, penerapannya, aplikasinya di lapangan dilakukan semerdeka mungkin, semerdeka belajar mungkin. Nah, artinya begini, kalau yang namanya merdeka belajar, tentunya peserta didik itu merasakan yang namanya kebahagiaan, kesenangan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu lebih banyak senyum di wajahnya dibandingkan guratan-guratan yang sebaliknya. Tidak mengantuk mereka, tidak tidur mereka di bangkunya, kemudian tidak, cabut keluar dari kelasnya, gitu ya, atau tidak hadir dengan berbagai macam alasan, mulai dari izin kemana, begitu ya, sakit yang dibuat-buat juga mungkin bisa jadi, begitu ya. Nah, ini yang kita upayakan semaksimal mungkin agar mereka merasa bahwa mereka yang membutuhkan proses belajar ini, bukan gurunya. Nah, Bapak Ibu kalau melihat di gambar ini kita buat olahraga contohnya. Olahraga itu Bapak Ibu, dalam intrakurikuler, itu selalu dinantikan oleh semua peserta didik. Hari kapan pelajaran olahraga itu dilaksanakan. Bahkan, kalaupun boleh, setiap hari ada olahraga, saya yakin peserta didik ya maunya setiap hari ada olahraga. Nah, kenapa? Karena belajarnya di luar kelas. Karena ketika belajar seolah-olah tidak ada beban mereka harus duduk di dalam sebuah ruangan kotak dengan meja bangku
dan papan tulis yang ada di dalamnya. Nah, justru sebaliknya, ketika hujan atau guru olahraganya berhalangan hadir, pembelajaran di dalam kelas, ternyata peserta didiknya juga merasakan sebaliknya. Justru tidak merasakan merdeka, mereka juga ingin keluar. Nah, ini mungkin yang merdeka belajarnya kita bisa implementasi, kita bisa lakukan perubahan dalam proses pembelajaran kita. Kalau tadi ke Bursa Efek itu bagian dari co-curricular, kegiatan yang dilaksanakan untuk menguatkan pemahaman Bursa Efek yang sudah diajarkan oleh guru atau tenaga pengajar kita ya, untuk mendalami lagi, mengayahkan lagi, penguatannya lagi. Yuk kita kunjungi Bursa Efek. Nah, ketika kami berkunjung ke sana, ternyata sama. Yang kami temukan adalah siswa itu hampir semuanya senyum, hampir semuanya merasakan kesenangan, hampir semuanya merasakan enjoy menerima pembelajaran itu. Nah, proses pembelajarannya yang Merdeka Belajar ini mungkin kalau misalkan Bapak Ibu di pelajaran fisika, biologi dan matematika mungkin ya, atau kimia, mungkin Bapak Ibu bisa laksanakan di laboratorium. Mungkin bahasa Inggris bisa perbanyak di laboratorium bahasanya ataupun bahasa Indonesia gitu ya. Nah, sehingga memang atau tidak harus di dalam laborannya juga gitu ya. Bisa juga dilaksanakan mungkin di luar kelas atau mungkin di dalam kelas dengan suasana yang berbeda. Hari ini pembelajaran kita itu berpusat kepada peserta didik. Jadi dengan perbedaan masing-masing peserta didik tentunya kita hargai perbedaan itu. Nah, bisa jadi tempat duduknya yang coba kita rubah. Kalau hari ini tempat duduk peserta didik kita itu modelnya kompetitif, coba kita buat model tempat duduknya kooperatif. Kooperatif gitu. Mungkin tempat duduk yang berkelompok-kelompok, mungkin setiap mata pelajaran silahkan bertukar kelompok belajarnya atau tempat duduknya. Nah, mungkin juga homogen sesuai dengan asesmennya atau heterogen juga bisa, gitu ya. Disesuaikan dengan kemampuan dan seperti apa yang Bapak Ibu ingin lakukan dalam pembelajaran co-curricularnya. Nah, selanjutnya ekstrakurikuler. Dalam ekstrakurikuler ini juga dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik serta sumber daya satuan pendidikan yang kita miliki, Bapak Ibu. Nah, dalam ekstrakurikuler ini karena memang Mas Menteri inginnya ke depan siswa SMA itu memiliki kompetensi dan nilai-nilai karakter Pancasila peserta didik yang kita hasilkan atau yang kita tamatkan, maka silakan Bapak Ibu, kira-kira kompetensinya ini adalah bakat dan minat peserta didik kita dalam ekstrakurikuler yang dia jalani. Ini harus kita cari tahu, harus kita gali, atau mungkin jangan-jangan minat dan bakatnya ini ikut-ikutan dengan teman dekatnya, ikut-ikutan dengan kelompok yang terbanyak memilih ekstrakurikuler apa pada kelas itu. Gitu. Kalau banyak yang milih basket, maka dia ke basket. Nah, boleh juga kita cek dan recheck ada berapa peserta didik kita yang dari kompetensi basketnya itu dia benar-benar menjadi pemain basket profesional. Gitu. Nah, kalau belum ada, ini yang perlu kita evaluasi. Apakah pelatih basketnya yang perlu kita evaluasi, ataukah mungkin bakatnya hanya sekedar untuk hobi yang dilepaskan begitu saja, hanya untuk olahraga sesaat saja. Nah, bisa jadi ekstrakurikulernya silahkan digali Bapak Ibu dalam asesmen diagnostik bisa begitu ya. Apakah ekstrakurikuler ini dikaitkan dengan kebutuhan zaman atau kontekstualnya hari ini mereka, di dunianya mereka. Begitu. Mungkin hari ini YouTuber itu sebuah platform digital yang menjanjikan keuntungan yang besar, begitu ya, dengan memahami platform digitalnya, begitu. Bagaimana mencari subscribernya, bagaimana membuat kontennya, bagaimana konten kreator, bagaimana mendesain videonya, editor video, begitu ya. Mungkin ekstrakurikuler kita bisa arahnya ke sana, web designer, atau mungkin hari ini media-media sosial kita itu banyak yang digunakan untuk promosi perusahaan. Gitu. Nah, kalau hari ini dari SMA, gitu ya, mereka juga sudah
tidak dibutakan dengan, jadi tidak hanya sebagai konsumernya saja atau konsumen budimannya media sosial saja, tapi peserta didik kita juga diarahkan bagaimana agar bakat dan minatnya berkembang, keluar dari SMA kita, mereka sudah bisa jangan-jangan untuk mencari tujuan perguruan tingginya yang berkaitan dengan bakat dan minat yang dia lakukan prosesnya di sekolah menengah atas. Assessment. Nah, Bapak Ibu, bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik dan menentukan strategi pembelajaran yang selanjutnya. Agak saya percepat. Untuk assessment, Bapak Ibu, dalam paradigma baru kita ada mengenal 3 bentuk assessment. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah assessment diagnostik. Diagnostik ini Bapak Ibu terbagi 2. Ada diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Untuk asesmen diagnostik yang kognitif, Bapak Ibu yang mengampu setiap mata pelajaran, ya, itu wajib melaksanakannya di awal pembelajaran. Tujuannya apa? Pemetaan kemampuan peserta didik. Teaching at the right level. Bagaimana agar kita mengajar siswa yang berada pada level yang tepat. Agak sulit, ya, kita akui ini memang agak sulit, tapi yakinlah Bapak Ibu dengan mencoba mengikuti prosesnya tidak mustahil juga untuk kita laksanakan. Maka tadi saya katakan Bapak Ibu boleh melakukan pengelompokan, misalkan salah satu ya caranya pengelompokan tempat duduknya mungkin berdasarkan kemampuannya boleh, atau diheterogenkan, tidak homogen gitu ya. Kalau diheterogenkan mungkin ada yang pintar yang ada di setiap kelompok sehingga dia bisa tutorial sebaya kepada peserta didik atau teman sebayanya. Formatif dalam proses ya, dalam prosesnya Bapak Ibu silakan lihat atau menjurnal penilaian peserta didiknya dalam proses, karena hari ini pembelajaran kita itu lebih mementingkan atau memusatkan kepada prosesnya tapi bukan pada hasil akhirnya. Dan yang terakhir adalah sumatif atau hasil akhir. Bukan berarti hasil akhir itu tidak penting Bapak Ibu ya, tapi kalau hasil akhirnya yang Bapak Ibu inginkan nilainya anak-anak kita bagus semua agar diterima di SNMPTN, sebenarnya agaknya gampang. Saya mengambil permisalan dari salah seorang fasilitator dari guru penggerak yang menyampaikan bahwa kalau kita mau buat siswa nilainya tinggi semua pada nilai akhir atau ujian sumatifnya, gampang. Kita kasih saja soal ujiannya itu soal-soal yang mudah-mudah. Nah, tapi kalau prosesnya formatifnya, silahkan berikan yang sulit. Sehingga memang masalah itu diberikan pada proses dan mereka mencoba untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu bersama. Bayangkan kita berikan PR atau tugas, tapi mereka mengerjakannya pagi-pagi di sekolah, nyontek kepada salah satu temannya yang memang dianggap mereka mampu. Kan akan sangat lebih baik kalau misalkan bersama mereka mengerjakannya dengan temannya yang mampu tadi, dan diberitahu oleh teman sebayanya, bagaimana cara atau jalan untuk mendapatkan jawaban akhirnya. Nah, ini dia Bapak Ibu contoh dari rapor ya. Dalam e-raportnya sekolah penggerak dengan kurikulum merdeka, nomor mata pelajaran nilai akhir capaian kompetensi Bapak Ibu. Ini adalah laporan hasil belajarnya. Jadi nilai akhir ini yang tadi di blended 4 kompetensi yang ada pada kurikulum sebelumnya. Lebih simpel, lebih sederhana. Kita lanjut. Profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila ini adalah kompetensi dan karakter esensial ya, yang diharapkan dapat dipelajari lintas disiplin ilmu. Semua mata pelajaran yang tertuang dalam 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu ya, semuanya bisa adopt, semuanya bisa bagaimana agar CP-nya itu dikaitkan kompetensi dan karakternya terhadap profil pelajar Pancasila kita. Nah, profil pelajar Pancasila kita Bapak Ibu, yang pertama beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Agak saya percepat ya. Untuk yang pertama, dimensinya, ini adalah elemen dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, akhlak beragama, bagaimana agar peserta didik kita tidak jauh dari agamanya, gitu ya. Kalau akhlak beragama berarti dia mudah-mudahan
akhlaknya terjaga, tidak lagi ada yang namanya geng motor atau yang dikhawatirkan oleh kita ketika peserta didik selesai dari pembelajaran di sekolah. Akhlak pribadi ini juga lisan dari peserta didik kita banyak sekali yang tidak terjaga hari ini. Ini juga menjadi bagian dari pekerjaan besar kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana mungkin kalau kita mendengar hal-hal yang tidak baik yang keluar dari lisannya, dari akhlak pribadinya, mungkin kita bisa segera ya menegur ya bahwa itu tidak baik. Akhlak kepada manusia, kepada alam dan bernegara. Berkebinekaan global, nanti untuk elemen-elemen ini Bapak Ibu bisa lihat di buku pedoman ya dari pembelajaran paradigma baru. Nanti saya boleh share linknya ke panitia untuk di-share kepada kita semua. Nah, penguatan proyek profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ini yang agak berbeda dari kurikulum yang sebelumnya. Proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, penguatan proyek profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, ini bisa dilakukan lintas mapel ya, lintas mapel. Jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran lainnya, ya. Tidak ada sih sebenarnya nomenklatur yang mengharuskan 3 mata pelajaran, 4 mata pelajaran. Hanya saja disarankan lebih baik minimal 4 mata pelajaran. Kalau lebih dari itu lebih baik lagi ketika banyak mata pelajaran yang terlibat dalam sebuah proyek yang dihasilkan oleh peserta didik kita. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila disingkat dengan 5P Bapak Ibu. Proyek adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema yang menantang. Ada 7 tema yang ditawarkan oleh kementerian, ya. Ada bisnis online atau kewirausahaan, ya. Ada kearifan lokal dan sebagainya. Nah, dari 7 tema ini Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk mengadopsi minimal 2-3 tema dalam 1 tahun Bapak Ibu. Tidak harus ke-7 temanya, cukup 2-3 tema dalam 1 tahun saja. Tapi kalau Bapak Ibu di sekolahnya bisa mengadop dalam 1 tahun, itu bisa untuk kelas 10-nya 4 tema atau 5 tema, ya silakan. Tidak ada larangan juga. Tapi minimal 2-3 tema saja. Proyek didesain agar peserta didik kita dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, serta sumber daya yang kita miliki di sekolah. Nah, ini adalah alur dari proyeknya Bapak Ibu. Membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dikomandoi oleh seorang koordinator Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu. Koordinator ini dalam Dapodik itu dihitung 2 jam pelajaran. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikannya. Kemudian yang ketiga merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyeknya. Yang keempat menyusun modul proyek bersama. Kalau per mapel namanya modul ajar. Jadi kalau proyek, modul proyek. Dan yang terakhir merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka, dalam pembelajaran paradigma baru, kita ada 2 rapor. Yang pertama tadi adalah lapor hasil belajarnya, dan yang kedua itu adalah rapor proyek profil pelajar Pancasila. Yang setiap semester itu minimal 1 kita print out juga bersamaan atau berdampingan dengan rapor hasil belajarnya. Nah, maaf Pak. Ya. Pak Yudi, waktu tinggal 2 menit lagi. Baik, terima kasih Bu sudah diingatkan. Nah, ini adalah contoh print out dari rapor proyek profil pelajar Pancasila di sekolah kami ya. Ini juga e-raport bentuknya. Nah, untuk deskripsinya itu hanya 4 saja dan tidak dalam bentuk angka Bapak Ibu. BB belum berkembang, itu kalau di sekolah kami ambil bisnis online berbasis sekolah tanaman hias pupuk ekoenzim. Jadi kami mengkolaborasi yang pertama pelajaran kimia bagaimana membuat pupuk ekoenzimnya. Yang kedua informatika bagaimana agar masuk ke dalam platform Shopee, platform Instagram, platform TikTok. Bagaimana mereka bisa memasarkan produk itu melalui bisnis online. Kemudian untuk pembelajaran
ekonominya bagaimana mereka menentukan harga pasar produknya dari biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan produknya. Kemudian matematika bagaimana agar belanjanya itu dari modal yang disediakan oleh pihak sekolah mampu membelanjai dengan model persamaan dan pertidaksamaan linear oleh guru matematikanya, mampu membelanjakan dua variabel produk barang yang dibutuhkan sebagai bahan baku untuk dibuat dalam proyek ekoenzim ini. Nah, kesemuanya ini hasilnya belum berkembang ya dalam pengamatan Bapak Ibu dalam proyeknya, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Dan semuanya dimensi profil pelajar Pancasila kita, keenam dimensi tadi Bapak Ibu, ya, itu yang dinilai oleh Bapak Ibu dalam proyek ini. Ini dia deskripsinya, deskripsi dimensi proyeknya itu berasal dari sub-elemen. Itu juga nanti ada di CP. Ini Bapak Ibu salah satu contoh dari produk di sekolah kami yang alhamdulillah kami sudah berhasil pasarkan dan masuk ke e-commerce, elektronik commerce, yaitu Shopee. Sudah ada di apa namanya Instagram dan di TikToknya juga. Sekarang TikTok juga menjadi salah satu platform media sosial yang bisa bergeser ke elektronik commerce, bisa jualan juga di TikTok. Nah ini boleh nanti Bapak Ibu kunjungi di Merdeka Mengajar juga kita sudah upload. Ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kami lakukan di sekolah kami, mulai dari kombinasi atau kolaborasi ya antar mapel lintas mapel tadi untuk menghasilkan produk ekoenzim pupuk ramah lingkungannya. Terima kasih Ibu Moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Yudhistira Apandi. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kami ingatkan kembali pada Bapak Ibu, sahabat GTK yang hebat, untuk mendapatkan sertifikat, dipersilakan untuk mengisi link absen yang tersedia di chat. Link absen akan ditutup hingga pukul 18.00 WIB atau pukul 6 sore. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Budiman MKom dari SMA Swasta Dr. Wahidin Sudirohusodo yang akan membawakan materi asesmen diagnostik awal melalui pemanfaatan PMM. Waktu kami berikan selama 30 menit hingga pukul 3:30 ya Pak. Kepada Bapak kami persilahkan. Selamat siang Pak Budiman. Pak Budiman, selamat siang. Pak Budiman sudah bergabung? Yap, baik, terima kasih Ibu Santi. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak. Ya, terima kasih Ibu Santi sudah melakukan unmute ya. Baik, izinkan saya untuk sharing pada materi ketiga pada hari ini, yaitu asesmen diagnostik awal melalui pemanfaatan PMM. Silakan Pak. Baik, izin Ibu Santi, sudah dalam kondisi full screen ya Bu Santi? Iya, sudah Pak. Baik, terima kasih. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya, Bapak Ibu hadirin yang sedang berada di ruangan Zoom pada saat ini, dalam rangka percepatan implementasi kurikulum Merdeka. Dan sangat berbahagia dan sangat bersyukur sekali kami bisa berada di ruangan ini. Saya selaku narasumber untuk materi ketiga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada BBGP Provinsi Sumatera Utara, kemudian juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah betul-betul bisa meluangkan waktunya bersama dengan kita dalam rangka percepatan implementasi kurikulum Merdeka. Baik, perkenalkan kepada Bapak dan Ibu, saya atas nama Budiman selaku Kepala Sekolah SMA Swasta Dr. Wahidin Sudirohusodo Medan,
yaitu dari Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mendengar dua paparan yang luar biasa dari Ibu Aisyah Marlian Daulay dan juga Bapak Yudhistira Afandi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mari kita tetap bisa meningkatkan energi positif kita, Bapak dan Ibu, sehingga pada pelaksanaan webinar pada hari ini tetap ada hal-hal yang bisa kita bawa, yaitu ilmu-ilmu dan sharing-sharing yang bermanfaat, Bapak dan Ibu. Mari, Bapak dan Ibu, pertama, kita selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Kemudian yang kedua, kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif. Yang ketiga, kita senantiasa percaya pada kemampuan diri dan pantang menyerah. Dan yang berikutnya, kita senantiasa melakukan evaluasi diri dengan cara merenung dan introspeksi diri. Dan dengan cara demikian, diharapkan Bapak dan Ibu, energi positif kita, baterai kita tetap terisi dengan full, karena nantinya kita akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Baik, Bapak dan Ibu, pelaksanaan dari implementasi kurikulum Merdeka, harapan kita bersama Bapak dan Ibu akan nantinya bisa juga mengimplementasikan trilogi kepemimpinan dari Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang setelah kita kenal dengan semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan sharing knowledge terkait pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, yang nanti untuk berikutnya disebut sebagai PMM. Tadi dari Ibu Aisyah Marlian Daulay ya sudah melakukan pengenalan terkait dengan PMM, dan PMM ini bisa diakses dari situs website, yaitu dari https://guru.kemdikbud.go.id maupun melalui aplikasi Android dari Google Play. Dan mari Bapak dan Ibu, bagi yang belum melakukan instalasi, silakan menginstal aplikasi Merdeka Mengajar di ponsel Android Anda untuk mencoba fitur yang lebih lengkap. Baik, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama, terkait fitur-fitur yang terdapat di dalam PMM. Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia dan hadirin yang luar biasa, PMM ini pada dasarnya dipersembahkan untuk mempermudah Bapak dan Ibu guru, pendidik, bisa melakukan pembelajaran ataupun mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Dan menyediakan pelatihan juga di PMM ini untuk bisa meningkatkan kompetensi, serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Pada saat kita masuk ke dalam interface dari PMM, Bapak dan Ibu, baik melalui smartphone masing-masing dengan OS-nya adalah Android maupun melalui website, nanti di sana Bapak dan Ibu ada terdapat menu beranda kelas info terkini dan pengaturan. Yang saya screenshot di sini, Bapak Ibu, pada momen sharing pada hari ini adalah screenshot melalui aplikasi PMM Merdeka Mengajar pada smartphone. Jadi pada aplikasi PMM, Bapak dan Ibu, terdapat menu ataupun fitur terkait pengembangan guru, dan pada fitur pengembangan guru terdapat menu video inspirasi, yang kedua adalah pelatihan mandiri, yang ketiga adalah bukti karya, dan yang keempat adalah komunitas. Kemudian pada saat nanti kita scroll ke bawah, Bapak dan Ibu, ada terdapat fitur kegiatan belajar mengajar, terdiri dari asesmen murid dan juga perangkat ajar. Pada momen kali ini, Bapak dan Ibu, izinkan saya sharing knowledge mengenai fitur asesmen murid pada platform Merdeka Mengajar. Dan tentu saja Bapak dan Ibu, fitur ini juga dapat diakses melalui situs guru.kemdikbud.go.id. Dengan syarat Bapak dan Ibu, kita login menggunakan akun belajar.id kita. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan asesmen murid. Jadi kita lebih spesifik, Bapak dan Ibu, ke asesmen murid. Jadi pada implementasi kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu, pasti tidak saja terlepas dari namanya asesmen. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang kedua, yaitu terkait asesmen. Ada namanya asesmen diagnostik, kemudian ada juga namanya asesmen formatif dan juga asesmen sumatif.
Jadi Bapak dan Ibu, di PMM pada saat ini terdapat fitur yang namanya asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini pada dasarnya Bapak dan Ibu bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dan mengetahui kondisi awal dari peserta didik. Asesmen diagnostik pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Terkait dengan asesmen diagnostik non-kognitif, Bapak dan Ibu, bisa saja itu dilakukan dengan peran dari guru BK, bimbingan dan konseling, maupun kerjasama dengan psikolog. Terkait dengan asesmen diagnostik kognitif, Bapak dan Ibu, yang pada saat ini tersedia di platform Merdeka Mengajar, nantinya akan mengukur bagaimana kemampuan dari awal dari peserta didik terkait literasi dan numerasi. Karena literasi dan numerasi itu merupakan materi ya, atau aspek yang diujikan pada Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK di setiap tahunnya. Ya, baik Bapak dan Ibu, terkait dengan asesmen murid, ya, jadi di sana terdapat beragam paket soal yang bisa dibagikan secara daring atau luring. Kemudian nantinya juga ke depannya tetap akan dikembangkan fitur asesmen pada PMM sehingga terdapat fitur juga pemeriksaan otomatis dan analisis yang lebih mendalam, ya. Baik Bapak dan Ibu, kita berfokus kepada asesmen murid. Pada saat nantinya kita memilih fitur ataupun menu Bapak Ibu asesmen murid, maka nantinya kita akan dihadapkan kepada menu berikutnya yaitu pilihan asesmen dan juga fase. Ya, dari fase A sampai dengan fase F. Jadi untuk kelas 10 Bapak dan Ibu di tingkat SMA adalah fase E dan kelas 11 dan kelas 12 adalah fase F. Dan nantinya Bapak dan Ibu pada saat ini tersedia mata pelajaran ataupun topiknya adalah numerasi dan literasi. Sedangkan Bapak dan Ibu, pilihan materi lainnya sedang dalam proses pengembangan dan proses kurasi ya, sehingga kita tetap bisa menantikan update ke depannya. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan literasi dan numerasi, yaitu dua aspek yang diujikan pada asesmen diagnostik pada platform Merdeka Mengajar, di mana untuk aspek literasi ada pada saat ini, Bapak dan Ibu, dua hal yang diujikan, yaitu teks informasi dan juga teks sastra, dengan masing-masing 12 soal dan alokasi waktu 45 menit pengerjaan. Kemudian untuk numerasi, Bapak dan Ibu, pada saat ini terdapat ya materi asesmen diagnostik terkait dengan aljabar, kemudian data dan ketidakpastian, dan juga geometri. Kemudian Bapak dan Ibu nantinya pada saat Bapak dan Ibu mengakses di sudut kanan atas pada layar tampilan dari platform Merdeka Mengajar pada smartphone Bapak Ibu masing-masing terdapat tanda tanya. Ya, jadi Bapak dan Ibu silakan nantinya bisa mengklik ataupun memilih ya, memilih menu pada sudut kanan atas tersebut berupa simbol tanda tanya, yaitu pusat bantuan. Dan di dalam pusat bantuan Bapak dan Ibu nantinya akan ada informasi umum, kemudian cara untuk membuat kelas, kemudian cara untuk menggunakan asesmen, kemudian penilaian asesmen, dan juga menganalisis hasil asesmen. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mencontohkan di sini, misalkan kita memilih soalnya adalah soal dalam bentuk teks informasi. Terkait dengan paparan Bapak dan Ibu, di sini sudah dibuat dalam bentuk langkah-langkah, sehingga nantinya Bapak dan Ibu silakan nanti bisa mengunduh sesuai dengan link materi yang sudah disediakan oleh pihak panitia, dan nantinya Bapak Ibu bisa mencoba di smartphone masing-masing atau melalui website yang tadi sudah disampaikan di awal. Baik Bapak dan Ibu, pada saat kita memilih salah satu materi pada asesmen diagnostik, di sini adalah literasi, yaitu dipilih teks informasi, maka nantinya Bapak dan Ibu kita akan melihat ya detail mengenai asesmen diagnostik tersebut, yaitu ada menu detail dan juga daftar soal.
Pada detail, Bapak dan Ibu, terdapat informasi mengenai jumlah soal dan juga alokasi waktu, serta fase. Ya, di sini fase D dan fase E ya, dengan soal literasi yang sama. Kemudian di sini juga terdapat informasi mengenai tujuan asesmen, dan di sini juga mengapa perlu asesmen. Nantinya juga Bapak Ibu bisa memilih untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan bagaimana dengan komposisi dari paket soal? Jadi Bapak dan Ibu, untuk bentuk soalnya mirip ya Bapak Ibu seperti soal-soal pada ANBK. Ada pilihan ganda kompleks, yaitu soal ya dengan jawaban pilihan lebih dari satu. Kemudian juga ada soal pencocokan atau menjodohkan, dan juga ada soal esai ataupun uraian. Kemudian Bapak dan Ibu bisa juga memilih, di atasnya adalah daftar soal, dan nantinya Bapak Ibu akan melihat tampilan mirip ya, ataupun memang tampilan dari Google Form. Jikalau Bapak Ibu merasa, wah ini cocok, maka silakan Bapak dan Ibu memilih di bagian bawah ada terdapat tombol gunakan asesmen ini. Baik, di langkah keempat, Bapak dan Ibu, pada saat kita memilih gunakan asesmen ini, maka dari sistem ataupun aplikasi PMM ada memunculkan, Bapak dan Ibu, dua cara penggunaan. Apakah kita ingin menggunakan soal tersebut ataupun asesmen tersebut secara online, artinya kita membagikan tautan ke peserta didik, ataukah yang kedua, kita akan mengunduh soal tersebut dalam bentuk PDF dan dicetak. Baik Bapak dan Ibu, saya akan sharing terkait cara untuk menggunakan asesmen dengan cara online atau membagikan tautan ke murid. Di langkah kelima, pada saat kita membagikan tautan ke murid dengan memilih online, Bapak dan Ibu, nantinya kita akan dihadapkan kepada pilihan. Sebenarnya ini adalah kelas. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu, sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat kelas. Di mana di dalam kelas, Bapak dan Ibu nantinya bisa mengundang peserta didik dengan akun belajar.id dari peserta didik masing-masing. Jadi juga terdapat fitur kelas di dalam PMM ini. Pada saat kita sudah memilih satu kelas, Bapak dan Ibu, maka nantinya akan ada pertanyaan ya, ataupun satu konfirmasi. Ya, apakah kita akan membuat tautan untuk pengerjaan asesmen? Dan ada informasi bahwasanya tautan berlaku hingga 3 hari atau 3 kali 24 jam sejak dibuat. Jikalau kita menyetujui Bapak dan Ibu dan kelasnya sudah sesuai, maka kita akan memilih buat tautan. Yap. Pada saat kita memilih buat tautan Bapak dan Ibu, maka nantinya akan tampil seperti ini tampilannya. Dan di sini Bapak dan Ibu ada tombol, sebenarnya ada tombol salin. Kemudian kita juga bisa share ke WhatsApp ataupun share ke platform lainnya, Bapak dan Ibu, yang tersedia. Jikalau seandainya kita memilih platformnya adalah WhatsApp, Bapak dan Ibu, maka nantinya akan muncul contoh seperti tampilan ke-8. Ya, jadi nantinya di dalam grup WhatsApp tersebut, peserta didik nantinya sudah bisa melihat link untuk pengerjaan asesmen diagnostik. Tentu saja Bapak dan Ibu, asesmen diagnostik ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Karena tujuannya itu adalah mengukur kemampuan awal dari peserta didik. Bagaimana jikalau kita ingin asesmennya dilakukan secara offline, maka Bapak dan Ibu, langkah pertama, kedua, dan ketiga masih sama, perbedaannya terjadi di langkah keempat. Di langkah keempat sebelumnya tadi Bapak dan Ibu, kita memilih, yaitu pilihannya adalah online, yaitu membagikan tautan ke murid. Maka karena kita ingin asesmen dikerjakan secara offline, kita memilih yang kedua, pilihan kedua, yaitu offline, unduh dan cetak soal. Setelah kita memilih offline, unduh dan cetak soal, maka Bapak dan Ibu, kita akan dihadapkan kepada tampilan, yaitu terdiri dari berkas soal dan kunci jawaban. Dan dua-duanya dalam bentuk PDF yang siap diunduh Bapak dan Ibu. Sehingga nantinya Bapak Ibu bisa mencetak soal tersebut. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu, setelah tadinya kita sudah membagi ya
link dari pengerjaan baik secara online maupun tadi sudah mencetak soalnya secara offline, maka jikalau Bapak dan Ibu kita membagi link secara online, otomatis nantinya peserta didik mengerjakannya secara online. Ya, maka contoh Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita mengakses ya asesmen yang sudah kita buat sebelumnya. Maka Bapak dan Ibu, di bagian tampilan depan, Bapak dan Ibu ada di bagian kanan bawah, yaitu tombol asesmen saya, Bapak dan Ibu. Jikalau Bapak dan Ibu memilih asesmen saya, maka nantinya Bapak dan Ibu kita akan dihadapkan kepada tampilan yang kedua. Yaitu di sini sudah ada terlihat satu bentuk asesmen yang kita buat. Dan misalkan di contoh ini sudah ada contoh ya, satu murid mengumpulkan, dan juga terdapat fitur partisipasi murid dan analisis kelas, seperti di tampilan kedua dan ketiga. Ya, nantinya Bapak dan Ibu, bagaimana hasil akhir dari asesmen murid ataupun asesmen diagnostik kognitif di awal? Hasil asesmennya Bapak dan Ibu melalui platform Merdeka Mengajar atau melalui aplikasi PMM ini, kita memperoleh satu informasi yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kita semuanya sebagai pendidik Bapak dan Ibu, yaitu kita akan memperoleh nantinya Bapak dan Ibu pemetaan ya, berapa siswa di dalam satu kelas tersebut yang tadi kita bentuk melalui aplikasi PMM, ada berapakah siswa yang berada pada level kemampuan perlu intervensi khusus, yang kedua adalah sudah memiliki pemahaman dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat sudah mahir. Tentu saja Bapak dan Ibu, seperti penyampaian tadi dari narasumber baik pertama maupun kedua, tentang pembelajaran paradigma baru yang pastinya harus berpusat kepada peserta didik. Tentu saja Bapak dan Ibu, informasi terkait level kemampuan, perlu intervensi khusus, memiliki pemahaman dasar, ada berapa jumlah peserta didik yang sudah cakap dan mahir. Terus saja Bapak Ibu, nanti ini akan sangat membantu kita dalam mengimplementasikan baik apakah itu adalah model, kemudian metode, maupun strategi pembelajaran di dalam kelas yang nantinya bisa berorientasi kepada peserta didik. Baik, Bapak dan Ibu, melalui materi asesmen diagnostik awal melalui PMM, Bapak dan Ibu, kita mengetahui dan kita memahami bahwasanya aplikasi PMM ini akan sangat membantu guru maupun pendidik dalam melakukan analisis diagnostik terkait literasi dan numerasi dengan cepat, Bapak dan Ibu. Sehingga nantinya dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan dari peserta didik. Mari Bapak dan Ibu, kita unduh bagi Bapak Ibu yang belum mengunduh. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengunduh atau menginstal. Kemudian kalau kita sudah menginstal dan mengunduh, mari kita memanfaatkan Bapak dan Ibu. Kemudian setelah kita memanfaatkan Bapak dan Ibu, kita senantiasa mengevaluasi. Karena kita yakin dan percaya, setelah kita mengunduh, kita menggunakan, kita memanfaatkan, dan kita mengevaluasi, pastinya nantinya fitur platform Merdeka Mengajar ini akan bisa digunakan secara optimal oleh para pendidik generasi emas Indonesia. Ya, baik Bapak dan Ibu, ada satu motivasi untuk kita semuanya, Bapak Ibu, dari Bapak John C. Maxwell, yaitu motivation gets you going, but discipline keeps you growing. Bapak dan Ibu, harapan kita bersama pada saat ini, pada hari ini, pada momen yang berbahagia ini, kita semuanya diharapkan termotivasi, Bapak dan Ibu. Motivasi menjadi satu awal yang baik, supaya kita bisa bergerak dan melangkah dan bergerak, Bapak dan Ibu. Tetapi pada akhirnya, disiplinlah yang akan membuat kita tumbuh dan berkembang. Jadi harapan kita bersama, Bapak dan Ibu, setelah kegiatan yang sangat inspiratif sekali pada hari ini, kita semuanya sama-sama bisa termotivasi dan disiplin, ya, untuk betul-betul bisa menjalankan dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Izinkan saya juga Bapak Ibu meminjam penyampaian dari Bapak Pendidikan Nasional. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri,
bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Harapan kita ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Baik, terima kasih. Thank you. Sesye, arigatou gozaimasu, kamsahamnida. Mari Bapak dan Ibu, kita unduh, kita manfaatkan, dan kita optimalkan platform Merdeka Mengajar. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai narasumber untuk membawakan materi terkait asesmen diagnostik awal melalui platform Merdeka Mengajar. Semoga bisa bermanfaat dan berkenan bagi kita semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Budiman. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kami berikan 30 menit ke depan. Yang pertama kami persilahkan untuk 3 penanya yang sudah raise hand. Di sini ada 15 yang sudah raise hand. Jadi untuk yang pertama ini kami coba dulu 3 penanya dengan menyebutkan nama, kemudian asal sekolah, jabatan, dan pertanyaan ditujukan ke narasumber yang mana. Kami pilihkan kepada Ibu Melati Kumala Dewi Pane. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ibu Melati. Ada Ibu Melati. Kepada Ibu Gusfonika Gulo. Ya, silakan Ibu. Sebutkan nama, asal sekolah, kemudian pertanyaan ditujukan ke mana. Silakan Ibu. Mama, cepat. Terus. Oh, gimana? Atau selanjutnya ya kepada Bapak Safarudin Marpaung. Silakan ya, saya Pak. Sendiri. Terima kasih. Silakan. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera, takutnya sinyal kurang mendukung. Ya, silakan Bapak. Suara saya dapat dengar jelas? Iya, jelas Pak. Oke, terima kasih. Saya Safarudin Marpaung dari SMA Negeri 2 Tanjung Balai. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan kepada narasumber hebat kita pada sore hari ini. Sebelumnya terima kasih diberikan kesempatan kepada saya. Yang pertama, untuk pembicara pertama, saya tadi lupa nama ibu itu, mengenai pemanfaatan akun Belajar ID. Kita bisa menggunakan Google Meet, yang selama ini mungkin saya sendiri sering menggunakan Zoom Meeting. Nah, apakah Google Meet dimanfaatkan dalam akun pembelajaran ID ada batasan jumlah partisipannya? Kalau di versi gratisan di Zoom Meeting kan ada. Apakah di Google Meet dengan memanfaatkan akun pembelajaran ID ini juga apakah ada batasan partisipannya? Kemudian yang kedua tadi, apakah Zoom Meeting dimanfaatkan dengan akun Belajar ID ini juga tidak memiliki batas waktu seperti Google Meet? Itu mohon. Yang selanjutnya, dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, apakah ada tim editor dalam platform tersebut? Terkadang kita ingin mengambil katakanlah perangkat ajar atau bahan ajar atau modul-modul ajar yang bervariasi, yang kita lihat pun contohnya itu kurang pas lagi, itu kurang sesuai. Apakah ada tim editor yang apakah tidak ada tim editor di dalam platform Merdeka Mengajar tersebut? Selanjutnya, mohon pencerahan bagaimana teknis pemanfaatannya akun pembelajaran tersebut berkolaborasi dengan siswa dalam KBM.
Dan yang pertanyaan berikutnya juga, kita saat ini sudah mencoba menggunakan kurikulum Merdeka. Apakah sudah ada buku paket yang tersedia diberikan kepada sekolah-sekolah? Dan kalau kita memang ingin menggunakan buku K13 atau buku yang lama, kan mesti harus kita sesuaikan dengan silabus pada KM tersebut. Apakah ada rancangan untuk penyediaan atau distribusi buku paket kurikulum Merdeka ke sekolah-sekolah? Lalu kepada narasumber yang kedua, teknis penulisan rapor proyek profil Pancasila. Itu di tiap semester, saya dengarkan tadi, saya simak. Apakah berbeda-beda proyek yang dihasilkan tiap semester atau sama? Mohon pencerahannya. Dan yang terakhir, penggunaan asesmen untuk siswa ini saya tangkap tadi hampir lebih sama dengan penggunaan Google Classroom. Kita coba nanti untuk mempelajarinya dan membiasakannya. Pertanyaannya, apakah guru juga bisa membuat soal asesmen sendiri dalam platform tersebut? Kemudian apakah terhubung juga kepada orang tua, agar orang tua juga bisa melihat hasil dari penilaian peserta didik atau anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Horas. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, Ibu Majnin Zebua. Silakan Ibu. Dari SMA Negeri 1 Al-Hulu. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majnin Zebua dari Sekolah SMA Negeri 1 Al-Hulu. Maaf Ibu, bisa didekatkan mic-nya Bu? Kurang jelas suaranya. Guru dari SMA Negeri 1 Al-Hulu, Kabupaten Nias Utara. Sedikit lagi Bu mungkin. Ya silakan Ibu. Ya Ibu, saya mau bertanya. Maaf Bu, suaranya berdengung, kurang terdengar. Ya Bu, saya mau bertanya tentang RPP Merdeka Belajar. Dengan RPP 13. Suaranya Bu. Bisa dipakai headsetnya Bu. Kurang di sini terdengar hanya suara dengungan. Landscape ya. Kita landscape. Ini kamu sudah kita mau ukur. Yang lain, oke. Oh, udah kembali, ibunya sudah kembali ya. Silakan Bu. Kita bersabar sebentar. Ya, silakan Ibu. Ibu. Halo. Halo, selamat siang. Pak. Harap bersabar untuk penanya yang lain. Silakan Ibu. Ya, halo Ibu. Iya, silakan. Ini saya mau bertanya Bu, bagaimana tentang RPP Merdeka Belajar? Apakah sama dengan RPP K13? Sekian itu saja, Bu. Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu orang penanya lagi, Bapak Reston Hulu. Silakan Bapak. Pertanyaannya singkat dan padat ya Pak. Silakan Bapak Reston Hulu.
Bisa. Ya, silakan Bapak. Ya, baik. Izin bertanya Ibu. Ya, Pak, dari mana Pak? Saya dari SMA Negeri 1 Walasa, Kabupaten Nias Utara. Ingin ditujukan kepada narasumber yang mana Pak? Ya, saya menunjuk ingin tanya kepada narasumber. Halo? Ya, silakan Bapak. Ya, tadi sudah dijelaskan secara umum, tapi saya tidak melihat apa perbedaannya di perangkat pembelajaran K13 dengan kurikulum Merdeka. Tidak ada tadi dijelaskan secara detail. Nah, mohon dijelaskan itu, Bu, apa perbedaannya sehingga tahu kami apa perbedaannya perangkat pembelajaran di K13 dengan pembelajaran di K13 dengan pembelajaran di Merdeka. Nah, demikian. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Sudah ada 3 penanya. Bapak Safarudin Marpaung dari SMA Negeri 2 Tanjung Balai menanyakan dengan Ibu Aisyah. Silakan Ibu Aisyah. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Untuk Google Meet, apakah ada batasan jumlah partisipan dan waktunya? Kemudian PMM itu apakah ada editornya? Kemudian teknis pemanfaatan dalam KBM? Kemudian buku paket untuk Merdeka Mengajar tersebut. Silakan Ibu Aisyah. Oke, terima kasih Ibu. Oke, Bapak Safarudin Marpaung, pertanyaannya banyak ya Bapak ya. Akan saya coba jawab satu persatu. Yang pertama, Google Meet itu kalau akun belajar partisipannya itu dibatasi memang Pak. Itu ada 100 partisipan. Nah, itu dia Bapak ya. Kalau akun belajar partisipannya 100. Kemudian kalau untuk batas waktu itu tidak dibatasi Bapak. 24 jam pun bisa. Seperti itu ya. Kemudian itu untuk Google Meet. Kemudian apakah ada tim editor untuk platform Merdeka Mengajar gitu tadi Bapak Ibu ya. Kalau tim editor sebenarnya bukan tim editor namanya Bapak Ibu, ada kontributor. Kita sebagai guru juga bisa memasukkan karya kita di situ Bapak Ibu. Video pembelajaran kita, perangkat ajar kita seperti itu Bapak Ibu ya, itu namanya kontributor. Tentu ada tim yang mengkurasi yang menilai apakah ini layak atau tidak seperti itu, ada Bapak. Tapi kita sebagai guru juga bisa bertindak sebagai kontributor seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Safarudin Marpaung. Kemudian pemanfaatan akun pembelajaran, bisakah kita berkolaborasi dengan siswa? Seperti itu pertanyaan yang keempat tadi Bapak. Sangat bisa sekali Bapak. Tadi kenapa tidak saya tampilkan karena memang waktunya kan terbatas ya Bapak ya. Atau kita contohkan di sini Bapak Safarudin. Kalau pemanfaatannya itu bisa Bapak, bisa berkolaborasi. Saya harus coba ya Bapak. Harus dicontohkan biar bisa kita ikuti secara maksimal. Oke, siap Pak. Di grup di chat saya buat link. Silahkan Bapak Ibu masuk. Ini saya menggunakan Google Docs ya Bapak Ibu ya, contohnya seperti itu. Jadi kepada siswa itu kita bisa membuat contohnya, misalkan Bapak, kita membuat pertanyaan di Google Docs. Kemudian kita meminta siswa kita berkolaborasi dalam menjawab pertanyaan tersebut secara real time langsung seperti itu. Nah, ini dia Bapak. Silahkan klik link yang saya buat di chat. Saya izin share screen ya Ibu ya. Kan Bu. Nah, sudah kelihatan Bapak? Sudah masuk? Silakan Bapak Ibu masuk. Nah, sudah ada beberapa orang yang masuk. Nah, silakan. Ini pertanyaan, misalkan apakah yang dimaksud dengan platform Merdeka Mengajar ini contoh pertanyaan. Nah, siswa kita bisa berkolaborasi di sini langsung, Pak. Jadi, kita juga sebagai guru bisa melihat siswa siapa saja yang sudah menjawab pertanyaannya.
Nah, ini dia. Nah, sudah Bapak Huliman sudah ada, sudah banyak, sudah ada 43. Nah, ini salah satu contoh berkolaborasi dengan siswa seperti itu Bapak Safarudin ya. Nah, jadi kita bisa melihat siswa yang aktif atau yang tidak seperti itu. Dan kita sudah bisa menilai jawaban mereka juga secara real time seperti itu Bapak. Bisa ya Bapak ya? Untuk pertanyaan keempat ya. Bagaimana Bapak Safarudin? Gimana Pak Safarudin, Pak Marpaung? Ya, terima kasih. Untuk Zoom meeting juga bisa Bu digunakan tanpa batasan waktu? Tanpa batasan waktu Pak, cuman partisipan. Zoom meeting. Oh Zoom, bukan Zoom, bukan Zoom Bapak. Kan kita membahas ini kan Google Workspace for Education ya. Jadi kita menggunakan Google Meet. Kalau Zoom meeting tidak Pak. Yang ada yang tidak terbatas itu adalah Google Meet. Oke, terima kasih. Iya Pak. Sudah ya Pak ya. Bisa ini salah satu contohnya Bapak. Jadi itu yang saya katakan tadi, kalau untuk pemanfaatan akun pembelajaran ini sangat bermanfaat sekali untuk kita Bapak. Jadi mungkin kalau untuk BIMTEK atau pelatihan itu tidak cukup waktunya sekarang seperti itu Bapak ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya Bapak? Untuk yang tadi paket. Oh, buku paket. Buku paket kurikulum Merdeka ini setahu sudah saya didistribusikan ke sekolah-sekolah atau bagaimana? Iya, setahu saya belum ada ya, atau sepengetahuan saya belum ada Pak. Cuman kan kita bisa melihat buku ajar kita di PMM. Kita melihat dari katakan silabus, tapi kan kalau memang sudah ada bukunya, saran saya kan kalau memang pemerintah sudah mendistribusikan bukunya lebih tepat, kita kan nggak kerepotan lah katakan lihat silabus, mencomot-comot materi dari sana sini. Memang guru dituntut harus kreatif, tapi lebih efektif lagi jika bukunya itu sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah dan langsung ke tangan siswa. Demikian saya pikir. Iya, sepengetahuan saya belum Pak, atau mungkin pengetahuan saya yang kurang ya. Sepertinya belum Pak. Kalau untuk buku paket ini. Terima kasih Pak. Iya. Baik Ibu Aisyah, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Safarudin Marpaung juga ditujukan kepada Pak Yudin. Apakah setiap semester, kalau saya tidak salah tadi, proyeknya berbeda-beda atau gimana Pak? Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Baik. Sebelum ke proyek, izin membantu menjawab untuk buku paket tadi, karena kami adalah Sekolah Penggerak Angkatan 1. Jadi untuk buku paket, 2021 kita sudah didistribusikan oleh Kementerian, langsung ke sekolah-sekolah penggerak, dan untuk Angkatan 1 kemarin memang semuanya gratis diberikan oleh Kementerian. Untuk yang angkatan kedua dan termasuk tahun kedua kami ini sudah melalui platform Siplah dan sudah tersedia. Pak Safarudin Marpaung tadi ya dari Tanjung Balai sudah tersedia Pak kalau untuk buku paketnya, dan sudah bisa dilihat juga nanti di Siplah Blibli juga ada kalau untuk buku paket. Jadi untuk yang kedua ini kami di Sekolah Penggerak itu masuk ke dalam anggaran BOS kinerja yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, kemudian untuk pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, tadi kan proyek profil pelajar Pancasila, saya sampaikan itu minimal 2 sampai 3 proyek dalam setahun. Nah, masing-masing proyek ini dari 2 atau 3 proyek ini wajib berbeda ya Pak Safarudin ya. Untuk semester pertama dengan semester kedua itu berbeda. Contohnya di sekolah kami yang semester 1 itu kami ambil temanya suara demokrasi. Kemudian yang di semester 2-nya kami ambil bisnis online atau kewirausahaan. Nah, untuk tadi silabus ya, silabus. Nah, untuk silabusnya di kurikulum Merdeka kita silabus itu diganti dengan ATP namanya Pak, alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya untuk silabus ATP itu semuanya nanti sudah draft kurikulumnya, bukan draft ya. Kalau dulu kami memang waktu di awal pertama Sekolah Penggerak itu semuanya masih dalam bentuk draft.
Jadi kami belum boleh mengedarkan fase-fase dengan CP yang ada di dalamnya gitu ya. Dan kami itu berjalan mulai Juli 2021 Bapak Ibu. Sedangkan kurikulum merdekanya itu dirilis oleh kementerian di bulan Februari kalau saya tidak salah tanggal 15 tahun 2022. Dan ada perbedaan isi fase ya, isi CP capaian pembelajaran yang ada dalam fase-fase A sampai fase F. Kalau kita di SMA, fase E untuk kelas 10, fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Nah, sekarang tadi saya sudah share kepada panitia untuk Permendikbud nomor 56 2022 itu semua untuk kurikulum yang kita akan jalankan dalam kurikulum merdeka. Jadi berbeda, kalau untuk profil pelajar Pancasilanya berbeda, Pak Safarudin, di setiap semester. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Pak Yudi. Suaranya Ibu tidak kedengaran, Bu. Oh iya, maaf. Untuk pertanyaan yang ketiga, untuk Bapak Huliman mengenai asesmen, apakah guru bisa membuat soal sendiri dan terhubung dengan orang tua? Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Safarudin Marpaung. Untuk pertanyaan terkait apakah guru bisa membuat soal sendiri. Jadi pada saat ini di platform Merdeka Mengajar di bagian asesmen murid, Bapak perlu diketahui bahwasanya guru dalam posisi memilih ya. Pada saat ini memilih mata pelajaran yang sudah ada. Pada saat ini fitur yang sudah tersedia adalah dari fitur aspek numerasi dan literasi. Terkait dengan mata pelajaran lainnya memang pada saat ini sedang dikembangkan dan juga dikurasi oleh tim dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, fitur asesmen murid ini dalam posisi digunakan oleh guru. Jadi sekali lagi tujuannya adalah mempermudah guru, sehingga pada saat ini tidak ada fitur bagi Bapak Ibu guru untuk membuat soal dan menguploadnya di asesmen murid. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua ya, apakah nantinya hasil asesmen ini bisa terhubung ke orang tua? Ya, berdasarkan dari fitur yang bisa diakses untuk asesmen murid ya. Jadi berhubung asesmen murid ini berfokus kepada asesmen diagnostik awal. Jadi informasi ini cenderung lebih digunakan oleh Bapak dan Ibu guru dalam merancang dan mengkondisikan strategi pembelajaran di dalam kelas setelah mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Agak berbeda dengan asesmen formatif dan sumatif yang merupakan laporan hasil belajar dari peserta didik. Apakah dalam bentuk capaian, apakah sudah mencapai yaitu rumusan CP, kemudian apakah ada di sana juga tertera nilai kuantitatif, kemudian bagaimana rapor dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi berhubung sifatnya itu adalah asesmen diagnostik awal, maka cenderung yang bisa mengaksesnya itu adalah guru atau pendidik, yaitu informasi bagi pendidik, informasi awal untuk nantinya bisa merancang strategi pembelajaran yang nantinya bisa berbasis kepada paradigma baru, yaitu berpusat kepada peserta didik. Terima kasih Pak Safarudin Marpaung atas pertanyaan. Terima kasih Bapak Huliman. Ke penanya selanjutnya dari Ibu Majenin Zebua tentang RPP Belajar Merdeka itu apakah sama dengan kurikulum K13? Ini kita mintakan kepada, bisa ya Bapak Huliman lanjut aja ya Pak? Baik, izin. Pertanyaan tadi Ibu terkait RPP ya Bu ya? Iya. Baik. Di dalam kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu izin sharing ya, dari kami Sekolah Penggerak Angkatan 1, di dalam kurikulum Merdeka yang lebih kita kenal adalah modul ajar. Jadi untuk modul ajarnya sendiri itu sudah memiliki komponen-komponen Bapak dan Ibu. Jadi di dalam kurikulum Merdeka lebih dikenal namanya modul ajar, tidak RPP ya, tidak berbentuk RPP seperti di K13. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu, ada namanya capaian fase, atau kita sebut sebagai CP. CP untuk SMA kelas 10 itu adalah, umumnya itu adalah fase E. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 itu adalah fase F. Jadi fase F ini misalkan untuk SMA di kelas 11 dan 12 itu diharapkan tercapai setelah 2 tahun pembelajaran.
Jadi di dalam modul ajar tidak ada lagi tertera namanya KI atau KI 1, KI 2, KI 3 ya, seperti di kurikulum 2013, tetapi di dalam modul ajar itu cenderung nanti adalah capaian-capaian berupa tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi secara format dan capaian itu berbeda. Dan tidak ada lagi capaian untuk KI dan KD. Karena CP itu sudah merupakan satu rumusan dan integrasi yang holistik dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau di KI dulunya di kurikulum 2013 membedakan. Ada capaian sikap, ada capaian pengetahuan, dan capaian keterampilan. Jadi CP ini adalah satu bentuk paragraf yang menunjukkan satu level kompetensi yang diharapkan dari peserta didik secara holistik. Bukan hanya sikap, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan. Dan inilah nantinya akan dituangkan ke dalam tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Demikian dari saya, mungkin ada tambahan dari narasumber yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bapak Huliman. Mungkin ada tambahan dari Pak Yudi. Ini pertanyaan yang sama juga dari Bapak Reston Kabupaten Nias Utara. Beda kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka secara detail. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Huliman. Mungkin Pak Yudi bisa menambahkan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu untuk penanya ketiga ya. Jadi yang pertama perbedaannya tentunya ada pergantian nomenklatur ya. Kalau tadi Pak Huliman bilang RPP itu sudah tidak ada lagi, dia diganti dengan modul ajar. Seperti silabus tadi itu diganti dengan ATP. Untuk kompetensi inti itu diganti dengan kompetensi inti capaian pembelajaran gitu ya. Nah, jadi ada beberapa nomenklatur memang yang waktunya nggak cukup Pak, maka tadi tidak sempat kami paparkan. Tapi tadi modul untuk paradigma pembelajaran yang baru saya sudah share ke panitia. Itu mungkin bisa di-share ke kolom chat, jadi kawan-kawan bisa unduh juga. Kemudian untuk kelas 10, kalau di kurikulum 2013 kita sudah klasifikasi peminat kelas IPA dan kelas IPS atau MIA, Matematika Ilmu Alam, dan Ilmu-Ilmu Sosial. Nah, pada kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu, kita tidak lagi ada yang namanya klasifikasi kelas MIA, IIS, IPA, IPS, gitu, tidak. Dari kelas 10, 11, dan 12 itu hanya kelas 10, 11, dan 12 saja. Nah, untuk kelas 10 nanti ada pelajaran IPA terpadu dan IPS terpadu, namun dalam pelaksanaannya itu tetap Bapak Ibu yang berada di ranah rumpun IPA terpadu dan IPS terpadu, fisika, kimia, biologi, dan matematika lanjutan ya, kalau saya tidak salah itu juga tetap memberikan pembelajaran seperti biasa. Tadi di draft di kurikulum yang terbaru di Kepmen 56 itu juga sudah saya share ke panitia. Di situ juga ada berapa jumlah JP yang diamanahkan untuk masing-masing pelajaran yang ada. Nah, di IPS terpadu juga begitu. Untuk di kelas 11-nya, jadi sifatnya dia peminatan. Jadi mirip seperti yang lama, tapi tidak ada penjurusan IPA IPS. Karena di kelas 11 kali ini, kelas 11 itu kita ada 4 ranah rumpun peminatan, Bapak Ibu. Jadi ada peminatan IPA, peminatan IPS, peminatan bahasa, dan peminatan vokasi. Dari 5 peminatan yang dibawa di kelas 11, Bapak Ibu, nanti dari rumpun, misalnya dia ambil peminatannya itu adalah peminatan IPA, minimal 3 mata pelajaran peminatan IPA, itu dia ambil untuk dibawa di kelas 11-nya. Nah, untuk 2 mapelnya ini, pihak sekolah akan melihat SDM sekolahnya yang ada yang tersedia untuk membuka peminatan apa begitu. Misalnya berlebih nih guru ekonomi gitu kan. Nah, mungkin bisa di peminatan IPA-nya gitu. Atau mungkin sebenarnya dilihat dari kebutuhan peserta didik ya. Kebutuhan peserta didiknya. Namun sekali lagi kebutuhan peserta didik tetap disesuaikan dengan kondisi sumber daya manusia sekolahnya gitu. Nah, kalau misalkan mau ambil vokasi ya nggak apa-apa. Kalau misalkan sumber daya manusia sekolahnya ada, misalnya kan vokasi sekarang tadi saya katakan
misalnya ke YouTuber atau ke Instagram ya, media sosial atau web designer gitu ya, kan dia butuh konten kreator. Di kurikulum Kepmen 56 itu ada konten kreator di vokasi kita. Dan itu juga bisa diadopt, tapi sekali lagi dilihat berdasarkan SDM sekolahnya. Jangan kita mau adopt tapi kita tidak punya SDM-nya gitu. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam kurikulum 2013 ini tidak ada. Dalam kurikulum Merdeka ini yang menjadi pembeda, yang sangat nampak gitu ya. Kolaborasi lintas mata pelajaran dalam penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila ini memungkinkan Bapak Ibu untuk berkolaborasi antar mapel. Nanti di awal semester Bapak Ibu rapat nih menentukan kira-kira tema apa yang mau kita bawa. Mata pelajaran apa saja yang berkolaborasi untuk lintas mapel yang diambil temanya begitu. Nah, kemudian silakan dalam pelaksanaannya itu boleh menggunakan dua sistem. Ada sistem reguler berjalan seperti biasa Bapak Ibu mengajar mingguan gitu ya. Ada sistem blok. Kalau sistem blok misalkan kalau kami ambil kemarin Suara Demokrasi, sistemnya di Suara Demokrasi itu blok karena sifatnya memang pelaksanaan pemilihan OSIS sudah jelas. Bulannya itu kira-kira bulan Oktober gitu ya. Atau bulan bulan November kemarin untuk pemilihan OSIS, maka di bulan OSIS pemilihan untuk Suara Demokrasi itu kita buat di bulan November di pekan kedua misalnya. Nah, bisa juga dengan sistem reguler. Kalau untuk yang ekoenzim semester 2-nya kami buat sistemnya reguler. Jadi tidak ada penentuan waktu khusus tapi berjalan dengan proses pembelajaran yang seperti biasa. Namun yang diadopt di situ adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Saya rasa itu Ibu Moderator, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Yudi. Baik, kami mohon maaf karena waktunya yang sangat terbatas. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah raise hand, jadi nanti boleh mengajukan pertanyaannya kita akan membuat grup Telegram khusus untuk IKM jenjang SMA ini. Demikian kegiatan hari ini. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi link presensi untuk mendapatkan sertifikat hingga pukul 6 sore nanti. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk bergabung di Telegram agar kita dapat berdiskusi dengan para narasumber-narasumber hebat. Terima kasih kepada Ibu Aisyah, kepada Bapak Yudi, kepada Bapak Huliman yang telah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat GTK yang hebat. Semoga kegiatan ini memberikan dampak dan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu pada kegiatan selanjutnya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.